dan ATM. Apa buktinya? Ke BRI, karena kalau kita ngurus buku tabungan dan ATM, kita dipoto. Maka akan memang nyata amannya. Ini 2018 ada. Dan tinggal ditengok berkasnya. KTP alamat mana yang dia pakai. Sehingga bisa ditelusuri. Dan kalau di framing mengatakan Ririn menghilangkan Ahmad Yani, mana lebih berkepentingan menghilangkan, ini anu dulu ya, Ririn kah atau penerima kredit fiktif? Mana yang lebih berkepentingan? Yang menghabiskan uang negara 24M atau Ririn? Kalau pemikiran saya, kalau 24M itu masih petinggi-petinggi BJB nggak ada itu yang menyalahkan Ahmad Yani, nggak ada itu yang mempidanakan Ahmad Yani dengan hal itu. oke. Oh gitu. Bukankah karena itu Jadi dia Ahmad Yani itu tidak menghabiskan uang negara 24 miliar. Dia dikenakan sanksi selama 6 bulan untuk membayar 24M dan tidak bisa, sehingga dia diberhentikan dengan hormat. Bukankah dia disanksi selama 6 bulan harus bisa mengembalikan kredit fiktif yang dikucurkan itu sebanyak 24M dan tidak bisa. Tetapi BJB berbaik hati mempensiunkan dini dia, memberhentikan dengan hormat dan mendapat hak-hak dia sebagai karyawan BJB yang bekerja dari tahun 89 sampai 2015. Nah, ini negara sudah dirugikan 24M. Kita bilang Ririn kemungkinan mengeksekusi hanya dengan rupiah sekian. Mana lebih berkepentingan menghilangkan Ahmad Yani yang menghabiskan uang negara 24M ini atau Ririn? Itulah yang butuh penyidikan lebih tegas terhadap hal ini. Karena apa? Sampai sekarang 5 koordinatornya, Tosim, Sugiono, Yustawi, Amrullah, Juwarta, tidak pernah mengembalikan, tidak pernah membayar. Kenapa yang 5 ini tidak diperiksa? Jelas ada orangnya. Tosim, Sugiono, Yustawi, Amrullah, Juwarta, yang menghabiskan uang negara tapi bisa melenggang. Ada orangnya jelas. BJB mengatakan 5 inilah. Kenapa ini nggak diperiksa? Dan sampai sekarang BJB mengatakan tidak ada pembayaran. Kalau ini diselusuri, terbuka. Bukan kita bilang Ahmad Yani pelakunya, tidak. Ririn juga harus. Toh juga dia sudah dihukum mati, bongkar. Nggak mungkin dia dihukum lagi hukum mati 2 kali. Toh juga sudah hukum mati. Ya mungkin Ririn masih berpikir. Karena mengatakan bahwa dia tangan kanan Ahmad Yani. Bongkar sekalian. Apakah kemungkinan Ahmad Yani tidak berani muncul oleh karena tekanan dari yang 5 orang ini yang telah menghabiskan uang negara ini? Kita jangan lari ke sini seakan-akan kita mau digelapkan oleh karena kasus BJB. Sekarang sudah selesai kasus pembunbunannya. Yang pasti 2018 siapapun itu periksa, lihat data di BRI itu. Kenapa?
Karena siapa? Ririn sama sekali tidak kenal yang namanya Khotib dan Dudu. Yang kenal itu adalah Evan. Apa tugas dan fungsi Evan sehingga bisa terlaksana ini? Karena apa? Saya lihat Evan sama Ririn sudah sering. Pertama, pencairan dapen. Terakhir, bagaimana kita bisa menerima gadean mobil kita nggak jumpa sama yang punya mobil? Kalau tidak memang sesuatu, mungkin kita menerima gadean mobil. Orang yang nggak kita jumpa, pemilik mobil nggak kita jumpa. Itu nekat atau memang mengetahui. Ini yang penting. Karena apa? Masalah dapen Evan dan Ririn. Terakhir ditutup mereka dengan penggadaian mobil Evan dan Ririn. Ini yang harus dibongkar. Menggade kita terima, kita keluarkan uang kita, pemilik mobil nggak ngomong sama kita, nggak tatap muka kita berani. Wah, itu memang mafia Hongkong itu yang berani. Hanya seorang mafia yang berani melakukan itu. Atau memang sudah terbiasa. Oke, Bang Erin, tahan dulu sebentar. Coba kita ke pengacara Sil dulu. Bagaimana pengacara Sil? Sudah bisa memberikan keterangan atau pendapat? Mana nih Bang? Banyak banget soalnya. Iya, gak apa-apa. Biar sering sama Bang Erin ada Babas. Halo ada Bang Ardi. Erin, abangku. Silakan. Lanjut. Aku Ya. bangkit dari sini, enggak sih dari hukumnya. Enggak Bang, ini kita bicara Ahmad Yani aja ya, biar tambah panas orang-orang nih, biar naik penonton jadi Memang 100. harus aman ya nih kak. Iya. Kalau Ririn dan Prio sudah selesai. Ya. Jadi kan para terdakwa nih, Ririn sama Prio menyebut Ahmad Yani dan 3 orang rekan lainnya kan. Nah, tapi kemudian Prio mengubah ceritanya, kan begitu ya? Kemudian ada beberapa artikel yang menyatakan Ahmad Yani ini statusnya orang hilang. Katanya berdasarkan pernyataan pihak berwenang dan keluarganya. Orang hilang loh. Kalau orang mati ya saya pengen lihat juga kuburannya di mana kan. Betul nggak? Namanya orang mati ada kuburannya lah. Apalagi orang Islam, orang Kristen, Buddha, Hindu semua pasti ada kuburannya. Dan berdasarkan penelusuran saya, Ahmad Yani ini warga asal Kecamatan Sindang, Indramayu yang hilang sejak tahun 2016. Tapi pertanyaan saya waktu itu kita di Komal kan, ada yang bilang bahwa Ruslandi ini juga pengacaranya Ahmad Yani. Betul nggak Bang Airin? Coba deh. Bang, siapa yang tahu? Pengacara semuanya dia, Ahmad Yani, Prio, keluarganya lagi. Enggak, saya pernah dengar bahwa Pengacara keluarga Ruslandi ini pengacara Ahmad Yani, betul nggak sih? Ya, pengacara keluarga keluarga Ahmad Yani. Dia pengacara keluarga Ahmad Yani. Gini Kak Sil, dia pengacara keluarga Ahmad Yani ketika Prio lari dari dia. Dan dia melaporkan Prio mewakili sebagai kuasa hukum dari keluarga Ahmad Yani. Dianggap Prio fitnah pencemaran nama baik dan dia mewakili keluarga. Oke. Mungkin 11 Maret atau 11 Maret atau 11 April itu setelah Prio mencabut kuasa dari dia melaporkan Prio mewakili kuasa hukum daripada keluarga Ahmad Yani. Setelah itu dia kuasa hukum Prio lagi. Iya kan ada konflik of interest di dalamnya berarti. Yes. Justru inilah yang musuh kita curigai, patut diduga, ya kan Bang Airin? Patut diduga bahwa ada kepentingan Ahmad Yani yang ditangani oleh Ruslandi, patut diduga, ya kan? Sehingga dicekokin deh tuh si Prio kan gitu. Ya kan? Nah, kita kalau saya melihatnya begini.
Baik Ririn maupun Prio sama-sama pernah menyebut nama Aman Yani dan ketiga rekannya. Ini kita sepakat dulu nggak nih? Sepakat ya? Halo? Sepakat. Betul itu. Iya, Aman Yani dan 3 temannya berarti 4 J. Ya J. Nah, cuman di sini ada perbedaannya menurut saya. Ada perbedaan yang sangat besar di dalam konteks dan tujuan mereka menyampaikan nama-nama tersebut. Kita kupas sedikit ya. Yang pertama Ririn. Ririn itu yang paling konsisten dan paling gencar mengatakan Aman Yani terlibat. Dan ketika di persidangan pun dan di hadapan media, di hadapan majelis hakim, Ririn selalu menyatakan dia bukan eksekutor utama. Tapi pembunuhan tersebut dilakukan oleh Aman Yani, Hardi, Yoga, dan Joko. Betul ya nama-nama itu ya? Nah, bahkan setelah dirinya itu dituntut dan divonis hukuman mati, Ririn tetap bilang bahwa Aman Yani betul-betul terlibat. Itu kata Ririn. Kemudian perbedaan berikutnya terhadap Prio ini. Prio sempat ikut menyebut nama Aman Yani pada sidang-sidang awal, namun kemudian dia mencabut pernyataannya. Pernyataannya adalah pada saat kelanjutan sidang, termasuk saat pembacaan pembelaan atau pledoi. Prio mengaku dia terpaksa berbohong mengenai keterlibatan Aman Yani. Prio bilang membuat skenario palsu karena berada di bawah tekanan dan intimidasi Ririn saat mereka masih ditempatkan di dalam sel tahanan yang sama. Nah, pada akhirnya Prio divonis seumur hidup. Mohon maaf ya, saya itu pengacara, pergi dari lapas ke rutan, nggak ada yang selnya cuma berduaan, bos. Kalau diintimidasi gimana ceritanya intimidasi? Ya kan? Nah, jadi yang saya bilang ini ada perbedaan sangat besar. Masing-masing pernah menyebutkan, tapi yang satu akhirnya menyatakan karena mendapatkan tekanan dan intimidasi, akhirnya membuat skenario palsu. Nah, kita kembali ke cerita barusan yang awal tadi Bang Airin, bahwa ternyata Ruslandi pernah atau masih mungkin menjadi pengacara keluarga Aman Yani, sementara Aman Yani pernah melaporkan Prio. Di sini ada lingkaran setan di dalamnya nih Bang, ya kan? Ada lingkaran setannya adalah ada kepentingan Aman Yani yang membuat si Prio akhirnya merubah keterangannya. Patut diduga seperti itu. Ya patut diduga. Siapa yang nggak setuju sama saya? Yuk. Kasil. Kalau saya begini Kasil. Di dalam fakta persidangan waktu itu, si Prio selalu diancam sama Ririn. Katanya. Setelah saya dengarkan penjelasan Kasil, Pak, ini barang terbalik. Nah, iya dong. Ini terbalik. Kaptennya Oleng ini kayaknya ini. Si Prio diiming-imingi mendapatkan keringanan hukuman. Itu iming-imingnya. Untuk apa? Untuk tidak bersuara terhadap nama Aman Yani karena dia di pertengahan merubah. Katanya yang diucap duluan sama dia skenario palsu karena dapat intimidasi dari si Ririn. Kan gitu. Padahal dia merubah keterangannya karena pengacaranya Ruslandi. Titik, nggak ada pakai koma. Siap. Ruslandi pengacaranya Ahmad Yani, paham kan Eril? Siap. Demikian. Saya ngopi lagi ah.